Keberanian bukan sekedar seragam, tetapi jiwa prajurit Jalasena yang selalu siap menjaga perairan Nusantara. Halo everyone, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan April kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya Aryani. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri upacara penyematan PIN penghargaan kepada para jurnalis pelayaran Kartika Jalakrida yang dilaksanakan di atas geladak KRI Bima Suci. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi TNI Angkatan Laut kepada insan media yang telah berperan dalam mempublikasikan pelayaran muhibah dan diplomasi maritim Indonesia kepada masyarakat luas. Penyematan PIN dipimpin oleh Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata dan dihadiri para pejabat utama TNI Angkatan Laut. Selain itu, Pangko Armada 2 didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya juga menghadiri acara pisah sambut Komandan Kodaeral 10 di Mako Koarmada RI. Jabatan Komandan Kodaeral 10 yang sebelumnya dijabat Maijen TNI Marinir Werijon diserah terimakan kepada Maijen TNI Marinir Sugianto. Kegiatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi guna menjaga soliditas, profesionalisme, serta kesinambungan kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dalam upaya mempererat hubungan kerjasama yang telah terjalin dengan baik, Kepala Staf Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Agam Endrasmoro menerima kunjungan kehormatan atau Korstesikol dari Mr. Franco Papale selaku Program Manager Fincantieri. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang VIP Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kedatangan Program Manager Fincantieri beserta staf disambut hangat oleh Kasko Armada 2 dalam suasana penuh keakraban dan persaudaraan. Melalui kunjungan ini diharapkan dapat semakin mempererat tali silaturahmi serta menjaga hubungan kerjasama yang telah terjalin baik antara TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada 2 dengan Fincantieri. Prajurit KRI Raden Edi Martadinata 331 melaksanakan Combat Readiness Turnamen saat pelayaran kembali menuju Indonesia usai mengikuti latihan bersama Kakadu 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di perairan Laut Koral ini bertujuan menguji kesiapan tempur prajurit melalui skenario close quarter combat antar tim VBSS dari masing-masing departemen. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga naluri tempur, meningkatkan profesionalisme, serta kerjasama tim prajurit selama pelayaran. Di sisi lain, Koarmada 2 juga mengerahkan KRI Surabaya 591 untuk mendukung pelayaran Satgas Latihan Praktek Gabungan Wira Jalayuda 26 tahun 2026 menuju Bali dengan membawa ribuan siswa dan personil Satgas. Selain itu, KRI Dr. Suharso 990 juga turut dikerahkan dalam pelayaran tersebut sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan kemampuan prajurit serta kesiapan alutsista dalam mendukung tugas operasi. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya menghadiri acara deck reception di geladak KRI Bima Suci yang sandar di Dermaga Kolin Lamil Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Kartika Jalakrida 2026 dan ASEAN Plus Cadet Sail 2026 sebagai ajang diplomasi maritim serta pembinaan Taruna Akademi Angkatan Laut sebagai calon perwira dan duta bangsa di masa depan. Selanjutnya, Pangko Armada 2 juga menghadiri pelepasan KRI Bima Suci untuk melanjutkan etapa kedua pelayaran muhibah diplomasi menuju Belawan. Pelepasan dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan ditandai dengan parade rol Taruna Akademi Angkatan Laut serta iringan genderang suling Gita Jala Taruna hingga kapal keluar alur pelayaran Jakarta.
KRI Pulau Fani 731 unsur Satuan Kapal Ranjau Koarmada II menunjukkan profesionalisme dalam latihan bersama Joint Minex Pandu 26 bersama Republic of Singapore Navy yang dilaksanakan di Changi Naval Base perairan timur Pulau Bintan hingga Batam. Latihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peperangan ranjau serta memperkuat kerjasama maritim kedua negara. Dalam latihan tersebut dilaksanakan berbagai serial latihan seperti exploratory hunting, underwater live firing, manex hingga gunnex yang diakhiri dengan foto exercise dan courtesy call. KRI Karel Sapslit Tubun 356 di bawah komando dan Guspura Koarmada II Laksma TNI Endra Hartono melaksanakan penyambutan dan pengawalan kapal perang Tentara Laut di Raja Malaysia di perairan Laut Jawa hingga sandar di dermaga Jamrud Surabaya. Kegiatan penyambutan dan pengawalan berjalan aman dan lancar serta menjadi wujud profesionalisme Koarmada II dalam mendukung kerjasama dengan Angkatan Laut negara sahabat. Di tempat terpisah, Koarmada II melalui Inspektorat Koarmada II melaksanakan sosialisasi dan konsultasi penyusunan naskah latihan tahun anggaran 2026 yang menghadirkan narasumber Irops Lat It Koarmada II, Kolonel Laut Pelaut Adi Wirasmo, serta Paban Lat Sops Koarmada II, Letkol Laut Pelaut Arif Wangsa Hamid. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan tertib administrasi latihan agar pelaksanaan latihan di lingkungan Koarmada II dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima courtesy call Panglima Armada Timur Tentara Laut di Raja Malaysia atau TLDM Laksamana Madya Dato Khir Junaidi bin Idris di Gedung VIP Nala Koarmada II Ujung Surabaya. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Tentara Laut di Raja Malaysia. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana kedua pimpinan armada membahas berbagai hal terkait kerjasama keamanan maritim, latihan bersama, serta upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan perbatasan kedua negara. Sebanyak 32 perwira menengah Koarmada II resmi naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dalam acara laporan kenaikan pangkat Pamen Mako Koarmada II periode 1 April 2026 yang digelar di Indoor Sport Koarmada II Ujung Surabaya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI dan dihadiri para pejabat utama Koarmada II, para komandan satuan, komandan KRI jajaran Koarmada II, serta Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya beserta pengurus. Dalam sambutannya, Pangko Armada II menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kinerja prajurit, sekaligus amanah dengan tanggung jawab yang lebih besar, serta tuntutan profesionalisme yang semakin tinggi. Komando Armada II menghadiri acara pelepasan Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTAL dan peluncuran buku Sivitas Akademika STTAL yang digelar di Gedung Pulau Marure STTAL, Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Agam Endrasmoro hadir didampingi Wakil Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Welda Agam Endrasmoro. Jabatan Komandan STTAL dilepas oleh Laksda TNI Dr. Muklis yang selanjutnya untuk sementara waktu diemban oleh Wadan STTAL Laksma TNI Ardiansyah. Selain pelepasan Komandan STTAL, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran buku Sivitas Akademika STTAL sebagai bentuk kontribusi akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) menerima paparan rencana garis besar latihan Glagaspur tingkat 3 L3 Satuan Kapal Eskorta dan Satuan Kapal Cepat Koarmada 2 yang dipaparkan oleh Komandan Satkor Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Adam Cahja S bertempat di ruang rapat Pang Koarmada 2. Paparan tersebut merupakan bagian dari perencanaan latihan guna meningkatkan kesiapan operasional unsur-unsur KRI Koarmada 2. Latihan uji terampil Glagaspur tingkat 3 L3 ini bertujuan untuk melatih unsur KRI Satkor dan Satkat Koarmada 2 agar mampu diintegrasikan dalam satu satuan tugas sehingga dapat melaksanakan operasi dan latihan sesuai reka bentuk serta standar yang dipersyaratkan. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) menghadiri kegiatan deck reception di kapal perang Tentera Laut Diraja Malaysia KD Kelantan yang sandar di Dermaga Mira Selatan, Surabaya. Kehadiran Pangko Armada 2 dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk diplomasi Angkatan Laut sekaligus mempererat hubungan kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 berkesempatan mengenal budaya Malaysia mulai dari tarian tradisional, makanan khas hingga mencoba secara langsung cara memasak salah satu makanan khas Malaysia. Pecahkan rekor muri, Pangko Armada 2 tinjau donor darah dalam rangka apel bersama wanita TNI dan hari ulang tahun ke-62 Dharma Pertiwi tahun 2026. Berikut liputan selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya meninjau pelaksanaan donor darah serentak dalam rangka apel bersama wanita TNI dan HUT ke-62 Dharma Pertiwi tahun 2026 bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari pelaksanaan donor darah serentak yang dilaksanakan oleh wanita TNI dan anggota Dharma Pertiwi di seluruh Indonesia dan berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) melaksanakan kunjungan kerja ke markas Divisi Infanteri 2 Kostrad di Malang dan disambut langsung oleh Pangdif 2 Kostrad Majen TNI Primadi Saiful Sulun. Kegiatan yang dihadiri jajaran Koarmada 2 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas dan kesiapsiagaan antar matra TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Pada kesempatan yang sama, Pangko Armada 2 bersama Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya serta keluarga besar Koarmada 2 melaksanakan nonton bareng film The Hostage Hero di Surabaya. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat pengabdian, loyalitas, dan jiwa korsa prajurit dalam menjaga kedaulatan NKRI. Komando Armada 2 terus meningkatkan profesionalisme dan kesiapan tempur prajurit melalui berbagai kegiatan latihan dan pembinaan personil. Briefing awal latihan Glagaspur tingkat 3 L3 Satkor dan Satkat Koarmada 2 dibuka oleh Dan Satkat Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Arif Kurniawan H selaku Paplat Satkat dengan amanat Dan Satkor Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Adam Cahja S. Sementara itu, diskusi perwira Korps Pelaut tentang peperangan modern dihadiri Asisten Operasi Pangko Armada 2, Kolonel Laut Pelaut I Gede Putu Iwan, dan Komandan Satvit Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Denny Indra M. Pada bidang pembinaan personel dan Denma Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Khairul Arif memimpin upacara kenaikan pangkat 112 prajurit Denma Koarmada 2. Selain itu, prajurit Koarmada 2 juga mengikuti apel kesiapan latihan peperangan kapal selam Operasi Laut Gabungan yang dipimpin Dan Kops Kasal Koarmada RI Laksma TNI Muhammad Iwan Kusuma dan dihadiri Asops Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut I Gede Putu Iwan.
Di sisi lain, unsur kapal latih KRI Bima Suci yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto melaksanakan tradisi mandi Khatulistiwa bagi Kadet ASEAN Plus Kadet SEAL 2026 dan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 saat melintasi garis Khatulistiwa di perairan Natuna sebagai bagian dari pembinaan tradisi dan karakter pelaut TNI Angkatan Laut. Kapal layar latih tiang tinggi kebanggaan TNI Angkatan Laut KRI Bima Suci unsur Satban Koarmada II yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto MTR Opsla sandar di Pelabuhan Pelindo 104 Bandar Deli Belawan dalam rangka pelayaran misi diplomasi Muhibah Duta Bangsa dan latihan praktek Kartika Jalakrida 2026. Sandarnya KRI Bima Suci di Belawan ini menandai telah memasuki etapa kedua pelayaran sekaligus menjadi kota kedua yang disinggahi di Indonesia dalam pelayaran tersebut. Kedatangan KRI Bima Suci disambut oleh Danko Daerah 1 Laksamana Muda TNI Denny Septiana SIP MAP, Wali Kota Medan Riko Tribayuwaas, serta Forkopimda dan Forko Maritim Kota Medan. Penyambutan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelayaran diplomasi yang membawa misi persahabatan dan pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Prajurit Koarmada II kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam kejuaraan nasional karate Kasal Cup 5 tahun 2026 yang digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur pada 4 hingga 5 April 2026 dengan meraih sejumlah medali dari berbagai kategori meliputi TNI Polri, Open Turnamen, serta mahasiswa karyawan. Pada kategori TNI Polri, prajurit Koarmada II berhasil meraih 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu. Sementara pada kategori Open Turnamen kembali meraih 1 medali emas, serta menambahkan 2 medali perak pada kategori mahasiswa karyawan. Prestasi ini mendapat apresiasi dari Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI yang berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus berprestasi, meningkatkan profesionalisme, serta membawa nama baik satuan dan TNI Angkatan Laut. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI bersama Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya menghadiri kegiatan nonton bareng film The Who Takes Hero bersama Kasal dan Wakasal dari masa ke masa yang diputar di Studio XX1 The Premier Ciputra World Surabaya. Sementara di tempat terpisah, sekitar 750 prajurit dan PNS Koarmada II dari berbagai satuan kerja memadati bioskop XX1 Tunjungan Plaza Surabaya dalam kegiatan nonton bareng film The Who Takes Hero yang digelar secara bergiliran yang dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 5 April 2026. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gorawira, Madya Jala, Jaluseva, Jaya Mahe.